kita lanjutkan pembacaan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, dan kita sampai insyaallah di siang hari ini di hadis yang urutan yang ketujuh, ya. Dan hadis ini adalah hadis yang panjang, dan di bab yang dimasukkan dalam bab yang ke-6, tetapi bagian ini bagian yang hadis yang ketujuh. Saya bacakan dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah yang banyak, kemudian kita bisa amalkan. Yang pertama adalah hadis ini dikeluarkan oleh Abu Al-Yaman. Kata beliau, haddatsana Abu Al-Yaman Al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'udin anna Abdullah ibn Abbasin akhbarahu. Jadi di ujung ya riwayatnya adalah ada pada Abdullah ibn Abbas, dia menghabarkan anna Abu Sufyan ibn Harbin akhbarahu. Katanya Abu Sufyan menghabarkan, dan Abu Sufyan seperti kita ketahui beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang dahulunya pernah memimpin juga di perang Badar, kemudian juga di perang Uhud dipimpin oleh Khalid bin Walid dari kalangan musuhnya, tapi ketika perang Badar dialah sebagai pemimpinnya. Dan Abu Sufyan sebagaimana kita ketahui dia adalah suaminya Hindun, dan Abu Sufyan masuk Islam setelah Futuh Makkah. Tapi ketika itu beliau menjadi orang yang sangat membenci Nabi SAW, apalagi di awal-awal Islam datang. Dan riwayat ini adalah Abu Sufyan yang menceritakan karena dia pelakunya. Dia yang berdialog juga dengan Hirakla atau Heraklius. Oleh karena itu dia mengatakan, katanya Abu Sufyan ibn Harb akhbarahu anna Hirakla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy wa kanu tijaran bisyam fi muddati allati kana Rasulullah SAW madda fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy. Kata beliau, dikatakan di sini adalah Hirakla, ya, azimir Rum, ya, pembesar atau raja di Romawi, mengundang, ya, arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy, mengundang beberapa orang Quraisy untuk kemudian datang ke sana. Dan disebutkan juga wa kanu tijaran bisyam, dan adalah Abu Sufyan termasuk dia adalah berniaga dan sampai ke negeri Syam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu madda fiha. Dan ketika itu terjadi perjanjian antara orang-orang Quraisy dengan Nabi SAW sehingga tak ada peperangan. Maka di waktu itulah Abu Sufyan, ya, dan beberapa orang-orang Quraisy datang. Fa'atauhu wa hum bi Ilya, dan mereka itu datang di Ilya. Nah, kemudian fada'ahum fi majlisihi wa haulahu udhama'ur Rum. Kemudian diundanglah orang-orang Quraisy ini, pembesar Quraisy bersama juga Abu Sufyan, sementara dikelilingi di waktu itu adalah para pembesar di Romawi atau Rum, ya. Kemudian thumma da'ahum wa da'a biturjumanihi, kemudian juga ada penerjemah menunjukkan bahwasanya bangsa Romawi mereka tidak semuanya faham bahasa Arab, dan begitu juga ada penerjemah di zaman tersebut. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Kemudian ditanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai nabi? Mana yang paling dekat nasabnya? Faqala Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaba. Kata Abu Sufyan, saya orang yang paling dekat nasabnya. Faqala udnuhu minni. Kata Hirakla, dekatkan orang ini kepada saya. Wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Lalu dekatkan sahabat-sahabat Abu Sufyan dari Quraisy ini, tetapi mereka jadikan di belakang dia. Jadi yang didekatkan kepada Hirakla adalah Abu Sufyan, kemudian dijadikan orang-orang Quraisy, sahabat-sahabat Abu Sufyan di belakang dia. Tsumma qala liturjumanihi, lalu dia berkata kepada penerjemahnya, qul lahum inni sa'ilun hadzal rajul. Katakan kepada mereka, saya akan bertanya kepada laki-laki ini, maksudnya Abu Sufyan. Fa in kadzdzabani fakadzibuh. Kalau dia mendustakan saya, maka
orang-orang yang bersama Abu Sufyan suruh bilang bahwa itu dusta. Jadi kalau Abu Sufyan mendustakan kepada Herakla apa yang dia katakan, maka orang-orang Quraisy yang bersama Abu Sufyan diperintahkan untuk mengatakan bahwa dia mendustakan. Fa wallahi, lalu kata Abu Sufyan, demi Allah, laulal haya'u min an ya'thiru alayya kadhiban lakadzabtu anhu. Demi Allah, kata dia, kalau sekiranya aku tidak malu, nanti akan tersebar berita bahwa aku adalah berdusta, maka niscaya saya akan berdusta. Artinya kata Abu Sufyan, kalau saja nanti aku tidak takut, tidak malu untuk tersebar berita bahwa aku adalah berdusta, maka saya akan berdusta kepada Herakla. Artinya dia tidak mau berdusta. Tapi tidak mau berdustanya bukan karena iman, tapi karena rasa malu yang dia miliki. Karena orang-orang Quraisy sebagaimana kita tahu, mereka ada akhlak yang baik, salah satunya mereka jarang dusta. Dan yang kedua, mereka menghormati tamu. Walaupun dalam banyak hal terjadi perbuatan syirik, atau mereka membunuh anak-anak perempuan dan yang lain. Dari sisi baiknya adalah tadi di antaranya. Makanya dia mengatakan, laulal haya min an ya'thiru alayya kadhiban lakadzabtu anhu. Kalau aku tidak malu bahwa aku akan disebut sebagai seorang pendusta, maka saya akan lakukan dusta tersebut. Thumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Lalu pertanyaan yang datang kepada saya pertama kali, kata Abu Sufyan, ya kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasab orang yang mengaku sebagai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Qultu, berkata Abu Sufyan, huwa fina dhu nasab. Dia, maksudnya Muhammad SAW, pada kami adalah seorang yang memiliki nasab yang, artinya nasab yang mulia. Dhu nasab, memiliki nasab yang baik. Qala fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qattu qablahu. Berkata Herakla, bertanya yang kedua, hal qala hadzal qaul, apakah ucapan yang dibawakan oleh orang yang mengaku sebagai nabi ini pernah ada yang mengatakannya sebelum ini? Yang didakwakan nabi jangan berbuat syirik, jangan dan seterusnya. Apakah pernah ada yang mendakwakan seperti ini sebelumnya? Faqala Abu Sufyan, faqata dia, faqultu la, tidak ada. Qala, berkata Herakla, fahal kana min abaihi min malikin, apakah bapak orang ini yang mengaku sebagai nabi tersebut adalah seorang raja? Qultu, berkata Abu Sufyan, la, tidak, ya. Faqala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Lalu pertanyaan berikutnya, kata Herakla, apakah pengikutnya dia, pengikut Nabi Muhammad SAW ini, mengikut orang yang aku jadi nabi ini, apakah orang-orang yang mulia, orang-orang yang asyraf, orang-orang yang memiliki kedudukan, atau orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang du'afa? Faqultu, berkata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bahkan pengikutnya adalah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Qal, berkata Herakla lagi, ayaziduna am yanqusun, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Qultu, berkata Abu Sufyan, bal yazidun, bahkan pengikutnya itu bertambah. Qala, berkata lagi Herakla, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fih, apakah ada pengikut Nabi Muhammad SAW ini yang mereka murtad dari agamanya, sakhtatan, karena kebencian, lidinihi, terhadap agamanya, ba'da an yadkhula fih, setelah dia masuk ke dalam Islam? Faqultu, berkata Abu Sufyan, la, tidak ada yang murtad satupun, begitu. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal, berkata lagi Herakla, apakah kalian sebelum ini menuduh dia sebagai seorang yang berdusta atau seorang pendusta? Kemudian faqultu la, kata Abu Sufyan, tidak. Jadi Nabi SAW tidak pernah sebelum mendakwahkan beliau sebagai seorang Nabi, membawakan risalah Allah, tidak pernah Nabi dikatakan sebagai pendusta. Bahkan dia adalah Al-Amin. Faqala Herakla, berkata lagi Herakla,
Fahal yaghdir, apakah dia Muhammad SAW itu berkhianat? Faqultu la, kata Abu Sufyan, tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Bahkan Abu Sufyan mengatakan, kami ini sekarang dalam keadaan sedang mengikat perjanjian, la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Ya, jadi perjanjian ini sedang diikat. Hudaybiyah tadi diikat antara Nabi dengan mereka, orang-orang kafir Quraisy. Qala wa lam tumkinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Dan ini ucapan Abu Sufyan yang Masya Allah belak-belakan. Kata dia, aku tidak mungkin untuk menambah, memasukkan ucapan selain yang saya katakan tadi kepada Hiraqla. Karena jawabannya la dengan na'am, ya kan begitu. Hiraqla bertanya dengan pertanyaan yang Masya Allah. Dan Abu Sufyan membuat dia tidak mungkin menambah sesuatu yang itu kedustaan. Jadi dia mau tidak mau harus belak-belakan apa adanya. Kemudian katanya, hal qataltumuhu, apakah kalian pernah memerangi dia, Nabi Muhammad SAW? Faqala Abu Sufyan, qultu na'am, kata dia, ya, saya berperang dengannya. Berkata Hiraqla, fa kaifa kana qitalukum iyyahu? Bagaimanakah peperangan kalian dengannya, dengan Nabi Muhammad dan yang lain? Bagaimanakah peperangan tersebut? Qultu, kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijal. Al-harbu bainana wa bainahu sijalun. Sesungguhnya peperangan kami dengan dia Muhammad SAW adalah sijal. Sijal itu apa ya? Berimbang begitu. Sijal itu ya tadi kadang menang, kadang kalah dan seterusnya. Yanalu minna wa yanalu minhu. Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang kami kalah. Begitu kata Abu Sufyan. Qala madza ya'murukum? Berkata Hiraqla, apa yang diperintahkan kepada kalian? Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada kalian? Qultu yaqulu, lalu kata Abu Sufyan, dia mengatakan, Muhammad SAW mengatakan, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang Nabi katakan adalah janganlah sembah kecuali Allah. Maksudnya dikatakan tadi, sembahlah kepada Allah saja, wahdahu la syarika lahu, atau la tusyriku bih, jangan syirikan Allah dengan yang lain. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh ayah-ayah kalian. Ini ucapan Nabi kepada mereka. Wa ya'muruna bis salati was-sidqi wal afaf was-sillati. Dan Nabi memerintahkan kami selain menyembah Allah adalah memerintahkan kami salat, kemudian as-sidq, jujur, wal afaf, menjaga kehormatan, was-silah, dan menjaga hubungan. Faqala liturjuman, berkata Hiraqla kepada penerjemahnya, kullahu, katakan kepada dia. Dan ini beliau mengatakan kepada penerjemahnya, lalu penerjemah mengatakan kepada Abu Sufyan dan yang lain. Sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dzu nasab. Adapun saya bertanya kepada engkau tentang nasab, dan kamu jawab bahwa dia adalah, Nabi Muhammad adalah pemilik nasab. Apa kata beliau? Fakadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Kata Hiraqla, begitulah seorang rasul atau rasul-rasul diutus ya kepada nasab kaumnya. Artinya begitulah rasul-rasul itu diutus kepada kaumnya, dan dia dari orang yang memiliki nasab. Artinya bukan orang sembarangan. Nabi SAW memiliki nasab keturunan dari Bani Hashim. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul fadzakarta anna la faqultu law kana ahadun qala hadzal qaula qablahu laqultu rajulun yata'assi. Kata Hiraqla, adapun pertanyaan saya kepada engkau, apakah telah berkata seseorang sebelum ini apa yang dia katakan? Maka jawaban engkau, wahai Abu Sufyan, fadzakarta anna la,
ya anla, ya sesungguhnya tidak pernah ada yang seperti itu. Lalu kata Hiraqla, maka kata beliau, "Lau kana ahadun qala hadzal qaul qablahu laqultu rajulun yata'assi." Jadi kalau saja ada orang yang mengatakan sebelum apa yang Nabi katakan, sesungguhnya berarti kalau begitu Nabi itu adalah pengikut seseorang atau dia meniru dan seterusnya. Biqaulin, katanya rajulun ya'tasi biqaulin, bukan ya'tasi, ya'tasi biqaulin qila qablahu. Jadi Nabi SAW tidak pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang Nabi katakan. Karena kalau ada berarti apa? Nabi mengikuti orang yang sebelumnya. Wa sa'altuka hal kana min abaihi minal mulki, dan aku bertanya kepada engkau, apakah sebelumnya ada ayahnya atau kakeknya atau jalur begitu ke atasnya yang seorang sebagai raja? Fadzakarta alla, lalu Abu Sufyan mengatakan tadi tidak ada. Qultu falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abih. Kalau sekiranya ayahnya adalah seorang raja, maka dia ketika menyampaikan risalah ini, maka dia akan membela atau meminta apa yang telah dimiliki oleh ayah atau keturunan sebelumnya dari kerajaan yang ada tersebut. Jadi rajulun yatlubu mulka abih, kalau gitu seorang laki-laki yang dia itu sedang menuntut kekuasaan dari ayahnya. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimuna bil kadhibi qabla an yaqula ma qal. Adapun saya bertanya kepada engkau, apakah sebelum dia mendakwahkan apa yang dia dapat, dia dikenal sebagai seorang atau dituduh sebagai seorang pendusta? Fadzakarta alla, lalu engkau wahai Abu Sufyan mengatakan tidak. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah. Maka saya sudah tahu, maka itu tidak mungkin dia berdusta. Kalau untuk manusia berdusta tentu lebih parah daripada, apalagi dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya disebutkan di sini a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhib 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah. Kalau orang ini tidak pernah berdusta kepada manusia, maka tidak pernah dia berani untuk berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmati Allah, sampai di bagian ini menunjukkan betapa dialog ini sangat indah antara Abu Sufyan dengan Heraklius atau Hiraqla Azimir Rum. Menunjukkan di sana kejujuran adalah segala-galanya. Dan belum selesai dialognya, baru kita baca separuh. Tapi intinya di dialog ini kita akan melihat bahwa ternyata Hiraqla dengan segala pertanyaan yang dia punya akan bisa untuk membayangkan dari jawaban Abu Sufyan, sehingga kalaulah Allah memberikan dan menghendaki dia, maka ini cukup sebagai jawaban, sebagai hidayatul bayan. Dan ini membuat Hiraqla dalam keadaan yakin, walaupun di akhir hidupnya tidak dipastikan Hiraqla ini apakah dia muslim ataukah kafir. Dan nanti kita akan bacakan di bagian akhir bagaimana dengan nasib Hiraqla di akhir hidupnya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit ataupun banyak, paling tidak pelajaran berharga akan kita dapatkan dari kisah tersebut. Dan semoga Allah memasukkan kita kepada orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra' wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami dari Yayasan Nurus Sunnah yang berlokasi di Jalan Bulusan di Tembalang, Semarang. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan belajar dan mengajar kepada beberapa talib dan talibah yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 20 juz, ada juga yang hafal kurang dari itu. Dan termasuk pengajaran tentang tahsin dan tajwid. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan Al-Quran. Tentu sesuatu yang sangat kita harapkan untuk di dunia dan tentu di akhirat.
sebuah perjalanan panjang di mana seseorang berusaha belajar Al-Quran dari mulai awal semenjak tidak bisa sampai Allah berikan rahmatnya, kemudahan demi kemudahan didapatkan. Saya melihat beberapa talib dan talibah yang memiliki hirs, bersemangat. Mereka semangat luar biasa. Ada yang dalam satu hari bisa menghafal sampai 2-3 lembar, dan membacanya ada yang 2-3 juz. Sebuah perjuangan yang mungkin di masa dahulu tidak aneh, tapi di masa sekarang itulah yang kita harapkan. Ada yang menghafal dalam keadaan mereka membaca yang banyak, kemudian mengulang-ulang sampai kepada seorang menghafal dengan mungkin di sebelah mana ayat tersebut didapatkan, di atas atau di bawah, kemudian awal juz ini apa kalimatnya, di akhir juz ini apa kalimatnya, sampai juga termasuk maknanya. Itu kita harapkan seluruhnya menjadi satu bagian amal saleh, sebagaimana Nabi mengatakan terputusnya dari amalan dari setiap orang yang meninggal kecuali 3. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa' bihi, adalah satu ilmu yang dimanfaatkan, dan terkait dengan itu apalagi mempelajari kitab Allah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, sementara ini kami di Yayasan Nurus Sunnah sudah memiliki beberapa gedung. Alhamdulillah, ada kelas dan juga masjid, beberapa tempat yang lain. Hanya saja untuk yang khusus di PPTQ tentang yang belajar khusus tentang Al-Quran, menghafalnya, membacanya, dan mempelajarinya, sementara kita masih mengontrak sebuah rumah, dan ternyata di masa mendatang semakin banyak kebutuhan untuk mereka tempat belajar. Dari sini kami mengetuk kepada semua hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk kita bekerja sama, bertawun, berlomba-lomba. Ada kesempatan untuk bersedekah, untuk membebaskan tanah, termasuk juga membangun gedung untuk tempat mereka belajar. Semoga dengan ini termasuk dalam hadis Nabi, man dalla bi khairin kafa'ilih, siapa yang menunjuki satu kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan. Adapun hadis yang di awal, seperti kita ketahui, memang sebaik-baiknya kita adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, dan lebih mengingatkan supaya kita gemar membaca dan mentartilkan Al-Quran, karena dia merupakan sebab diangkatnya derajat seseorang di surga, dan juga menjadi diangkat oleh Allah derajat kita seluruhnya di dunia. Hanya kepada Allah kita berharap, dan tentunya setiap kita diperintahkan oleh Allah untuk saling ta'awun dalam kebaikan. Kami berharap semoga kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan, dan marilah kita semua untuk berlomba-lomba bersedekah dan berinfak. Nabi mengatakan, "Ma naqasat malu minas sadaqah bal taziduhu bal taziduh." Sesungguhnya harta seseorang tidak akan berkurang, bahkan bertambah dan terus bertambah. Satu hari nanti kita berharap akan terlahir dari tempat ini beberapa hufadzul Quran dan beberapa orang yang hafal dengan mutkin, bisa mengamalkan, bisa juga mereka mengajarkan, dan tentunya harapannya mereka lah orang-orang yang menjaga Al-Quran dalam dada dan termasuk dalam amalan. Ketika Nabi SAW mengadukan kepada Allah dalam surat Al-Furqan, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wahai Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran sesuatu yang ditinggal. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditinggal dalam beberapa bagian, salah satunya meninggalkan membacanya, meninggalkan menghafalnya, meninggalkan juga termasuk bertadabur dengannya, dan meninggalkan mengamalkannya, dan menjadikan Quran tidak lagi sebagai obat. Mudah-mudahan dengan tempat yang memadai dan jumlah dan juga dengan murid-murid yang mereka bersemangat, juga dengan asatidah yang selalu membimbing mereka, akan terlahir dari tempat ini orang-orang yang menjadikan kebanggaan kita kelak di akhirat, bagi diri mereka, bagi orang tuanya, dan bagi kita yang menyelenggarakan, dan juga bagi muhsinin seluruhnya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga dengan apa yang kita lakukan, Allah akan balas dengan sesuatu yang terbaik, dan kita kelak dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Kami dari Yayasan Nurus Sunnah mengucapkan jazakumullahu khairan, dan semoga setiap kita diberikan kemudahan, dalam rezeki diberikan keberkahan, dalam ilmu kita dimudahkan memahami dan mengamalkan, dalam dakwah kita juga diberikan oleh Allah kemudahan, sehingga orang-orang menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ta'lim, semoga kita diberikan kemudahan untuk menjadikan seluruh dirasa dan juga pelajaran dan turukut tadris dan juga segala yang terkait dengan ilmu yang nafi, khususnya belajar dan mengajar Al-Quran,
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita berharap, semoga kita seluruhnya diberikan yang terbaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan di awal pembicaraan tadi, akan nampak sekali bahwa Abu Sufyan pun tidak berani dia berdusta atas nama kehormatan dirinya di hadapan bangsa Arab. Padahal dia adalah orang yang sangat benci kepada Nabi SAW. Dan Heraklius seorang raja yang dia juga termasuk yang telah mengetahui bahwa akan ada seorang nabi yang datang di akhir zaman sebagai penutup para nabi. Dan ini kita ketahui nanti dari beberapa ucapan beliau dari kisah ini. Makanya ketika beliau mengatakan kata dia, wasa'altuka asyrafun nasi ya taba'uhu am du'afa'uhum, apakah pengikutnya adalah orang yang orang-orang mulia atau orang-orang yang lemah? Kemudian fadzakarta anna du'afa'ahum, ya, bahwa yang mengikuti mereka adalah orang-orang du'afanya, wa hum atba'ur rusul, maka mereka, kata Heraklius, adalah para pengikut Rasul. Karena para pengikut Rasul kebanyakan mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Wa sa'altuka yaziduna am yanqusun, apakah pengikutnya itu selalu bertambah atau bahkan berkurang? Maksudnya apakah berkurang atau bertambah? Al yazidun ayazinu am yanqusun, apakah bertambah atau berkurang? Fadzakarta annahum yazidun, maka engkau wahai Abu Sufyan mengatakan bertambah. Kadzalika amrul iman hatta yatim, dan itulah urusan iman sampai dia sempurna. Jadi artinya semakin bertambah pengikut menunjukkan hati mereka sudah dipenuhi dengan iman, dan bertambahnya pengikut maknanya bertambah hidayah. Begitulah iman. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidini ba'da an yadkhula fi, apakah ada di antara mereka yang murtad setelah mereka masuk ke dalam Islam? Fa dzakarta la, dan engkau wahai Abu Sufyan engkau mengatakan tidak. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatuhu, begitulah iman, kata Herakla atau Heraklius, ketika iman telah masuk meresap ke dalam hatinya. Maksudnya adalah bashashatuhu al-qulub, inti dari hati, puncak ataupun dalam-dalamnya hati ini telah diresapi dengan iman, maka begitulah tak akan ada seorang pun yang dia keluar sebagai orang yang murtad dari agama yang telah dia peluk. Wasa'altuka hal yaghdir, aku bertanya kepada engkau wahai Abu Sufyan, apakah dia Muhammad SAW pernah berkhianat? Fadzakarta alla, lalu Abu Sufyan mengatakan, engkau mengatakan tidak. Wa kadzalika ar-rusulu la taghdir, kata Herakla, begitulah sifat semua rasul-rasul, tak ada yang berkhianat seorang pun. Wa sa'altuka bima ya'murukum, waktu aku bertanya kepada engkau dengan apa kalian diperintah? Fadzakarta annahu ya'murukum, lalu engkau bilang bahwa Muhammad SAW memerintahkan kami an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu pun. Wa yanhaakum an ibadatil authan, dan dia melarang kalian untuk menyembah berhala. Wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf, lalu dia menyuruh kalian untuk menegakkan salat, berbuat jujur dan menjaga kehormatan. Fa in kana ma taqulu haqqan, kata Herakla, sekiranya apa yang kalian sebutkan itu benar, kata dia, fasayamliku mawdhi'a qadamayya hatain, wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum falau anni a'lam anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ahu. Jadi sampai beliau mengatakan
sekiranya memang yang dikatakan oleh kalian adalah benar, maka saya akan lakukan, ya, bahkan yamliku maudhi'a qadamayya hatain, maka dia akan menguasai apa yang aku sekarang berada di atasnya, kerajaan ini. Dan qad kuntu a'lam annahu kharijun, saya pun sudah tahu bahwa dia telah keluar. Lam akun adhun annahu minkum, dan aku mengira bahwa dia utusan terakhir atau nabi terakhir adalah dari golongan kalian. Falau anni a'lam anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu, sampai dia mengatakan, kalau aku tahu maka saya akan berupaya untuk menemuinya. Jadi ciri-ciri bahwa Hiraqla ini sepertinya menerima Islam sudah kelihatan dari kalimat-kalimat seperti ini. Dan dia katakan, walau kuntu indahu laghassaltu an qadamaihi, sekiranya aku menemui dia maka saya akan cuci kedua kakinya. Saya akan cuci kedua kakinya. Dan ini ucapan dari Hiraqla. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah alladhi ba'atha bihi dihyatu ila azimi Busra fadafa'ahu ila Hiraqla faqara'ahu fa idza fihi. Kemudian akhirnya apa? Tadi yang dititipi surat dari Nabi SAW diminta dan kemudian dibacakan, ya. Jadi ternyata isinya sebagai berikut. Dan ini risalah Nabi untuk Azimir Rum, pembesar Romawi, dan tulisannya sangat indah apa yang Nabi SAW sebutkan. Faqara'ahu fa idza fihi, maka dibacalah dan di dalamnya Nabi menulis surat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum, dari Muhammad, ya, hamba Allah atau juga Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Hiraqla, pembesar negeri Rum atau Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, semoga keselamatan kepada yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, kemudian setelah itu, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, sesungguhnya aku menyeru kepada engkau dengan Islam. Aslim taslam, maka Islamlah, engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, niscaya engkau akan mendapatkan 2 pahala. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin, dan kalau engkau menyimpang maka bagi engkau adalah dosa al-arisiyin. Disebutkan di sini arisiyin, tertulis di beberapa ayat yang lain adalah ya jurisiyin. Wallahu taala alam. Artinya kalau dia menerima maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia menolak, maka sebagaimana halnya para pendeta dan orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Ta'ala, mereka pun akan mendapatkan dosa dan akibatnya, karena mereka ahli kitab. Kalau ahli kitab masuk Islam, mereka mendapatkan pahala dan bahkan 2 pahala. Tapi kalau menolak, maka dihukumi sebagaimana orang-orang yang kafir. Disebutkan di sini, kata beliau membacakan ayat Al-Quran, ya ahlal kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Inilah ayat yang Nabi tuliskan di dalam surat beliau. Faqala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitab kathura indahu sakhab wartafa'atil aswat wa ukhrijna. Abu Sufyan mengatakan ketika dia telah selesai membaca surat yang dikirim Nabi, wa faragha min qira'atil kitab, dan selesai menulis atau membaca surat tersebut, kathura indahu as-sakhab, maka gaduh atau ribut begitu, wartafa'atil aswat, bahkan suaranya meninggi, wa ukhrijna, dan kami dikeluarkan dari ruangan tersebut. Tadi kan Hiraqla bersama pembesar di
orang-orang Romawi. Maka ketika dibacakan surat dari Nabi, mereka ribut dan dikeluarkanlah Abu Sufyan dari tempat tersebut. Faqultu li ashabihi na ukhrijna, aku berkata kepada sahabat-sahabatku di saat aku dikeluarkan darinya, laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah, kata dia, an innahu yakhafuhu maliku Bani Asfar, sesungguhnya urusan Ibnu Abi Kabsyah, maksudnya kepada Nabi SAW, urusan Muhammad SAW ini telah menjadi urusan yang besar, sampai-sampai yakhafuhu maliku Bani Asfar, menjadikan raja penguasa dari orang-orang Romawi atau Bani Asfar ini, ya, orang-orang Romawi, menjadikan mereka takut. Famaziltu muqinan annahu sayadhharu hatta adkhalallahu alayya al-Islam. Maka kata beliau, aku yakin, aku dalam keadaan yakin, annahu sayadhhar, sesungguhnya dia urusan ini akan nampak, maksudnya Nabi SAW dan dakwahnya akan sampai, hatta adkhalallahu alayya al-Islam, sampai kemudian Allah ya memasukkan aku ke dalam Islam. Karena Abu Sufyan masuk Islamnya di tahun di Futuh Mekah. Jadi ternyata memang begitulah kisah yang panjang, ya, sebagaimana halnya an-nasu kal ma'adin, manusia ibarat barang tambang, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu, mereka yang dipilih dalam jahiliyah mereka pun dipilih dalam Islam. Orang seperti Abu Sufyan ternyata pada akhirnya dipilih Allah, diberikan hidayah setelah Futuh Makkah. Di masa jahiliyah dia pun berkata jujur dalam urusan ini, dan itulah yang merupakan mungkin di antara sebab Allah memilih Abu Sufyan mendapatkan hidayah. Wa kana Ibnu Natur sahibu Ilya wa Hiraqla Suqufa, ya, dan berkata Ibnu Natur, dia adalah penguasa di Ilya, di daerah Ilya, wa Hiraqla Suqufan, sedangkan Hiraqla itu semacam Suqufan. Suqufan itu uskuf, sejenis keuskupan, ya, ala Nasara Asy-Syam, ya, Nasrani di daerah Syam. Jadi uskup dan yang lain atau Suqufan ini sudah di zaman tersebut sudah ada. Yuhadithu anna Hiraqla hina qadima Ilya asbaha yawman khabithan nafsi, ketika Hiraqla datang ke Syam, ke Ilya maksudnya, maka kemudian dilihat oleh beliau, asbaha yawman khabithan nafsi, ternyata Hiraqla ini berwajah muram atau bermuram durja. Faqala ba'du batariqatihi, berkata sebagian batariq, Allah Ta'ala alam, batariq ini mungkin orang-orang yang di sekelilingnya, atau istilah batariq ini dalam agama Nasrani ada istilah tersendiri. Katanya qadis tankarna hayataka, qala Ibnu Natur, wa kana Hiraqla jazzaan yanzuru fin nujum. Kata Ibnu Natur juga bahwa Hiraqla ini adalah jazzaan yanzuru fin nujum. Dia seorang ahli nujum atau tukang ramal begitu. Nah, ternyata apa yang dia lihat ketika ditanya, katanya faqala lahum hina sa'aluh. Jadi tadi kan Hiraqla dalam keadaan bermuram, mukanya masam. Maka ditanya oleh batariknya ini, dan juga Ibnu Natur mengatakan karena Hiraqla adalah seorang ahli nujum, yanzuru, ya, dia itu melihat fin nujum, dalam ilmu nujum. Faqala lahum hina sa'aluh, ketika ditanya, katanya inni ra'aitu lailata hina nazartu fin nujum malikal khitani qad dhahar. Apa kata Hiraqla? Saya melihat tadi malam dalam ilmu nujum, sesungguhnya raja yang berkhitan telah nampak. Raja yang berkhitan sudah nampak. Faman yakhtatinu min hadhil ummah, siapakah orang yang berkhitan di umat ini? Qalu, mereka mengatakan, laisa yakhtatinu illa al-yahudu, tidaklah ada yang berkhitan, ya, kecuali orang-orang Yahudi di zaman itu. Jadi itu jawaban mereka.
Fabainama hum ala amrihim utiya Hiraqla birajulin arsala bihi Maliku Ghassan. Ketika demikian, diutuslah seseorang yakni dari Raja Ghassan yukhbiru an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghabarkan tentang kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istakhbarahu Hiraqlu, ketika dihabarkan kepada Hiraqla ini, qala idhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla. Maka tolong diperiksa orang ini, apakah dia itu berkhitan ataukah tidak. Fanadharu ilaihi fahaddathuhu annahu mukhtatinun, maka diperiksa dan dia berkhitan. Wasa'aluhu anil Arab, dan ditanyakan tentang Arab, maka qala, dia mengatakan hum yakhtatinun, mereka adalah orang-orang yang berkhitan. Faqala Hiraqla hadza mulku hadhil ummah qad dhahar. Kata Hiraqla, kalau begitu sesungguhnya raja dari umat ini sekarang telah muncul. Thumma kataba Hiraqla ila sahibi lahu ila sahibin lahu birumiyah. Lalu Hiraqla menulis surat kepada sahabatnya di Rumiyah, di Romawi, wa kana nadhirahu fil ilmi, yang dia adalah kira-kira ilmunya sama dengan Hiraqla. Wasara Hiraqlu ila Himsa, lalu Hiraqla pun datang ke Himsa atau semacam kerajaan yang dikelilingi oleh rumah-rumah. Falam yarmi Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'ya Hiraqla. Sebelum sampai di Himsa, ternyata surat yang tadi sudah datang duluan, dan itu sesuai dengan apa yang dilihat oleh Hiraqla. Apa yang dilihat? Ala khuruji Nabi SAW, bahwa Nabi SAW telah keluar dan dia adalah maliku hadhil ummah, raja dan pemimpin dari umat ini. Wa annahu nabi, bahwa dia adalah seorang nabi. Fa'adina Hiraqlu li'udhama'ir Rumi fi daskarah lahu bimihs. Jadi kalau tadi Himsa ya semacam nama daerah, lalu Daskara ini sejenis tempat yang khusus semacam istana yang dikelilingi oleh rumah-rumah di sekelilingnya. Adina Hiraqla li'udhama'ir Rum, maka Hiraqla mengundang beberapa pembesar dari Raja Romawi ya ke tempat yang disebut dengan Daskara yang ada di Himsa. Tsumma amara bi abwabiha faghuliqat. Lalu kemudian diperintahkan agar mengunci semua pintu yang ada. Tsumma tala'a faqala ya ma'syarar Rum. Lalu kemudian memanggil orang-orang para pembesar yang ada di situ dalam ruangan tersebut. Wahai, katanya, orang-orang para pejabat, pemuka-pemuka orang-orang Romawi, halakum fil falahi war rusydi. Apakah kalian mau mendapatkan kemenangan dan juga petunjuk? Wa an yathbuta mulkakum, dan kalian apakah ingin supaya kekuasaan kalian terus langgeng? Fatubayi'u hadan nabi. Kata Hiraqla, maka berbaiatlah kepada nabi yang baru saja muncul atau nabi yang baru datang. Kemudian fahasu haisata khumuril wahshi ilal abwabi fawajaduha qad gulliqat. Apa yang dilakukan oleh para pembesar orang Romawi ini begitu mendengar ucapan Hiraqla yang mengatakan kalau kalian ingin selamat, ingin falah, ingin kemenangan dan juga ingin petunjuk dan ingin kerajaannya tetap ada langgeng, maka berbaiatlah kepada Nabi SAW. Begitu mendengar ucapan ini, fahasu haisatal humuril wahshi. Humuril wahshi, saudara rahmati Allah, adalah keledai yang liar. Maka begitu mendengar seperti itu, mereka berhamburan, mereka pergi dengan cepat seperti keledai yang liar yang berlari. Ilal abwabi, kepada pintu-pintu, fawajaduha qad gulliqat, tetapi ternyata pintunya dalam keadaan terkunci sebagaimana yang tadi disebutkan. Falamma ra'a Hiraqlu, ketika Hiraqla ini dia melihat keadaan tadi, nafratahum wa ayyisa minal iman, tentang kebencian para pembesar kerajaan Romawi kepada Islam atau kepada ucapan tadi, mendengar bahwa ada nabi yang baru disuruh mereka berbaiat kepadanya.
Kemudian termasuk juga ayyisa minal iman. Kalimat ayyisa minal iman adalah putus asanya, tak ada harapan. Sepertinya orang-orang ini pun tak ada yang mau mendapatkan atau mau sejalan dengan apa yang Hiraqla mungkin fikirkan. Dengan melihat kenyataan ini, apa yang dia lakukan? Qala, berkata Hiraqla, rudduhum alayya, kemarilah ke sini kepada saya, kata Hiraqla. Wa qala, lalu dia mengatakan, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Dan inilah ikhwan sekalian, ketika Hiraqla mengatakan, sesungguhnya yang saya katakan tadi itu, yang saya katakan kepada kalian, katanya halakum fil falahi wa fil rusydi. Ternyata kata beliau, yang saya katakan tadi itu akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Saya cuma ingin menguji bagaimana kalian dengan agama kalian, kesetiaan kepada agama Nasrani. Sehingga dikatakan faqad ra'aitu, dan aku telah melihat begitu, bahwa kalian wahai para pembesar kerajaan Rom adalah orang-orang yang setia kepada agama Nasrani. Kemudian fasajadu lahu waradu anhu. Para pembesar orang Romawi ini kemudian sujud kepada Hiraqla ini, waradu anhu, dan mereka ridha kepadanya. Fakana dzalika akhiru sya'ni Hiraqla. Hadis ini ditutup dengan ucapan kana dzalika akhiru sya'ni Hiraqla. Itulah akhir dari perjalanan Heraklius atau Hiraqla dalam urusan dakwah, menerima ataupun didakwahkan dengan dakwah Islam. Bukan berarti akhir dari urusan Hiraqla dia meninggal, tidak. Itulah akhir dari cerita Hiraqla ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy, dan dia kemudian pernah mengatakan kepada kerajaan orang-orang para pejabat di kalangan Romawi begitu, tetapi dia tidak menampakkan dirinya untuk dia masuk ke dalam Islam. Dan dia mengatakan, kata dia, anifan akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Saya mengucapkan tadi hanyalah untuk menguji kalian apa kalian setia kepada agama kalian, yakni agama Nasrani. Dan akhirnya mereka pun sujud kepada Hiraqla sebagai bentuk penghormatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari hadis yang panjang dari awal tadi menunjukkan bahwa tidak jelasnya Hiraqla apakah dia muslim atau kafir. Berbeda dengan Najasyi, sebagaimana hanya Nabi menyolatkan dengan salat gaib, sementara Hiraqla begitulah akhir perjalanan hidupnya. Hanya Allah yang tahu apakah dia itu muslim yang menyembunyikan keimanan, ataukah masih dia berkeyakinan sebagaimana agama yang dia peluk, yakni agama Nasrani. Dan hanya Allah yang tahu akhir dari kesudahan yang terjadi pada Hiraqla. Yang jelas kisah ini kisah yang sangat panjang. Orang-orang yang tadi sebagian menyebutkan diutusnya satu orang yang dimaksud adalah Adi bin Hatim. Dan Allah Ta'ala alam, hanya Allah yang maha tahu tentang kejadian yang telah terjadi. Bagaimana juga termasuk dengan kejujuran ya Abu Sufyan dan beberapa orang Quraisy yang mereka diundang datang ke Romawi untuk berdialog dengan Heraklius. Dan begitulah ya Nabi SAW menuliskan surat-surat bukan hanya kepada Romawi, kepada Azimir Rum, kepada Hiraqla, juga kepada yang lain. Dan dakwah dengan tulisan termasuk bagian yang dianjurkan, sebagaimana dakwah dengan ucapan dan juga dakwah dengan berbagai cara yang dibolehkan. Saudaraku, tentu sangat banyak faedah yang bisa kita dapat. Hanya saja kalau kita ringkaskan, tentu hadis ini memberikan gambaran bahwa di kalangan orang-orang terdahulu sampai hari ini ternyata kejujuran adalah bagian yang sangat penting. Jangan pernah kita berdusta. Kemudian yang kedua, hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ternyata hidayah datang dan dia milik Allah. Kepada siapa diberikan, itulah yang Allah menghendaki. Tak bisa dihalangi jika Allah telah menghendaki, tak bisa juga ditolak, tak bisa juga seorang diberikan kalau Allah tidak memberikannya. Begitulah hidayah. Dan juga yang termasuk penting di sini adalah kadang-kadang kekuasaan menjadikan seorang gengsi untuk mendapatkan hidayah. Atau orang yang non-muslim, dia seorang pembesar, begitu masuk Islam tak ada pun jabatan darinya sama sekali.
Kadang-kadang seorang ketika non-muslim begitu kaya, begitu masuk Islam, kekayaannya kemudian hilang dan tinggallah dia seorang yang miskin.